sehat ya, makin baik ya, walaupun masih belum bisa datang dan mengikuti ibadah atau sekolah di tempat masing-masing. Baiklah, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan karena Allah cinta. Ya. Di surga, Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh datang dan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk adik-adik semua yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan menolong sehingga acara kami, ibadah kami hari ini berjalan baik. Berkati firman Tuhan nanti yang akan kami dengarkan, dan berkati juga teman-teman sekalian. Dan kami mendoakan supaya Tuhan menjagai dan memelihara mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyikan lagi pujian kita, Tuhan Yesus, aku berjanji. Baik, ya, kita nyanyikan lagi satu lagi pujian kita. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguhlah.
Adik-adik, demikian selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Konsentrasi, perhatikan ke depan. Kalau ada kitabnya, tolong dipersiapkan ya. Baik, kami persilakan Ibu Lasmari akan menyampaikan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Franky. Halo, apa kabar? Apakah semuanya dalam keadaan baik dan sehat? Ya, harapan Kak Lasma seperti itu ya. Semuanya kita dalam keadaan baik dan sehat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu, karena besar kasih Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu. Kami merasakan kasih-Mu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kami bersyukur lagi karena bisa bertemu untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih, berkati semuanya, teman-teman kami yang mendengarkan live streaming hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Jagai kesehatan mereka, berikan damai sejahtera dari Tuhan, biarlah mereka bisa fokus dan konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Pagi ini Kak Lasma mau bercerita lagi lanjutan dari kebenaran firman Tuhan kita ya. Nah, apa yang mau kita ini kan? Kita mau mendengarkannya sama-sama, dan saya berharap adik kita semuanya bisa mendengarkannya ya. Oke. Hari ini judul cerita firman Tuhan adalah janji yang besar dari Allah. Ya, janji yang besar dari siapa? Dari Allah. Apa ya janjinya? Nah, firman Tuhan kita diambil dari Yesaya 9, pasal 9 ya, keseluruhannya. Nah, sebelum kita mau melanjutkan semuanya, Kak Lasma mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengarkan kata janji? Siapa yang pernah mendengarkan kata janji? Ya, apa arti janji? Janji adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita berikan. Ya, atau janji itu adalah kalau ada yang kita mendengarkan janji, kita punya alasan untuk mengharapkan sesuatu, ya. Apakah kalian pernah menerima janji? Kalau iya, pernah menerima janji dari siapa? Oke ya, dari siapa? Dari orang tua, dari guru, dari kakek, nenek, dari teman, dari siapapun ya, kita bisa mendapatkan janji ya. Dan apakah apa yang dijanjikan itu? Janji apa yang pernah kalian terima? Mungkin janji mau dibelikan makanan, mungkin janji mau diajak jalan-jalan, mungkin janji mau dibelikan mainan, mungkin janji mau pergi ke suatu tempat yang istimewa ya, atau janji apa lagi? Mungkin janjinya diberikan waktu untuk menonton atau memegang HP atau gadget yang lama ya dibanding sebelumnya. Nah, semua janji-janji itu biasanya membuat kita semakin semangat ya. Mana ada yang bilang kalau kamu rajin nanti uang jajannya dipotong. Kalau kamu jadinya melakukan tugasmu, nanti kamu di rumah aja, nggak usah dikasih makan. Itu nggak mungkin. Selalu janji diberikan untuk hal-hal yang kepada kebaikan. Ya, begitulah yang Kak Lasma tahu. Nah, apakah kamu pernah menerima janji dari seseorang, misalnya dari guru, dari orang tua, dari kakak, dari kakek, nenek, dari sahabat atau siapapun itu, tetapi mereka tidak melaksanakan janjinya? Bagaimana perasaannya ya kalau misalnya kita menerima janji, tetapi janjinya tidak dilaksanakan, tidak kita terima? Bagaimana perasaan kita?
wah bisa kecewa ya, sedih, bisa patah hati, bisa marah, bisa benci, bisa apalagi bisa berontak atau yang lain-lainnya. Itu adalah reaksi-reaksi yang biasanya kalau anak-anak biasanya apa? Merajuk, ya bisa juga ya. Bisa juga jadi dia seperti tidak mau taat lagi, tidak mau, kurang percaya lagi kadang sama janji lagi selanjutnya. Nah, kadang-kadang orang lupa bahwa dia sudah berjanji. Kadang-kadang juga ada situasi yang membuat orang tidak bisa menepati janjinya. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar dugaannya atau terjadi masalah sehingga yang dijanjikan tidak bisa dilaksanakan ya. Tetapi eh, dari sini kita ketahui ketika ada orang yang berjanji kepada kita, ada kemungkinan orang itu tidak bisa menepati janjinya. Ya karena dengan alasan tadi, ada yang penyebabnya berbagai alasan sehingga tidak dilaksanakan. Tetapi maksudnya Kak Lasma di sini, jika kita pernah memberi janji, jika kita pernah membuat janji, mari kita tepati janjinya. Karena kita perlu dipercayai. Saat kita mengatakan janji, Tuhan mendengarkan perkataan kita. Apakah kita berjanji di dalam hati juga kepada Tuhan? Tuhan juga mendengarkannya. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa menepati janji, mari kita menyampaikannya dengan baik kepada orang yang kita berikan janji. Kita meminta maaf, maaf tidak bisa menepati janji saya. Dan kita kasih tahu alasannya. Supaya orang itu tahu, supaya dia tahu juga penyebabnya tidak bisa terlaksana janjinya ya. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya. Dimanapun kita boleh tahu siapapun kita pasti pernah menerima janji dan pernah juga janjinya tidak terlaksana. Tapi hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang memberikan janji dan janjinya pasti terlaksana. Berapa persen terlaksana Kak Lasma? 100% terlaksana dan pasti terlaksana. Karena dia maha kuasa, karena dia setia. Dia tidak bisa mengingkari apa yang dia sudah katakan. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Allah. Dan hari ini juga kita mau mendengarkan janji. Janji yang besar diberitahukan. Kepada siapakah janji itu diberitahukan? Apakah kalian mau mendengarkan ceritanya? Dengarkan sampai selesai ya. Hari ini Kak Lasma mau menceritakan tentang sesuatu yang istimewa sekali. Nah, Kak Lasma mulai dari ada seorang laki-laki, seorang bapak Yahudi ya. Mana bangsa ini adalah bangsa pilihannya Tuhan, orang Yahudi ini. Nama bapak ini adalah Yesaya. Siapa adik-adik namanya? Yesaya, Bapak Yesaya. Bapak Yesaya ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dia hidup mengasihi Tuhan dan Bapak Yesaya ini taat pada perintah Tuhan. Ya. Nah, suatu hari Tuhan berbicara kepada Bapak Yesaya. Yesaya, saya akan memilih kamu menjadi nabiku. Pada waktu zaman Bapak Yesaya ini belum ada pendeta, belum ada pengajar firman Tuhan, belum ada kakak-kakak rohani, Alkitab juga belum lengkap. Jadi orang tidak bisa mengerti atau mendengarkan kata-kata firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dari orang ya. Orang tidak bisa mengerti. Jadinya pada waktu itu karena belum ada pendeta, belum ada juga orang yang mengajarkan firman, Alkitab juga belum lengkap. Nah, Tuhan memakai nabi. Siapa? Nabi. Nabi adalah orang yang khusus dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan langsung untuk menyampaikan pesannya dari Tuhan. Isi hati Tuhan. Apa rencana-rencana Tuhan. Nah, kalau zaman sekarang kita seperti tadi ya, bisa tanya juga, bisa berdoa, membaca firman Tuhan, bisa juga dari orang tua, dari pendeta, dari orang-orang yang belajar firman Tuhan dengan lebih dalam ya. Kita bisa tanya seperti itu, apa kehendak Tuhan kepada kita, misalnya sesuatu hal yang kita belum mengerti. Nah, ketika Tuhan memilih Yesaya, Yesaya mengatakan, "Oh Tuhan, jangan pilih aku karena aku orangnya tidak pantas, aku tidak layak,
aku ini orang yang penuh dosa, kata Yesaya. Lalu Tuhan bilang, tidak apa-apa Yesaya, aku sudah memilihmu. Katanya, cari orang lain aja Tuhan yang lebih pintar, yang lebih baik. Aku ini kurang pintar. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan memilih Yesaya untuk menjadi nabinya. Dan setelah itu Yesaya pun taat. Dia siap menjadi nabinya Tuhan. Setelah Yesaya menjadi nabinya Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada siapa tadi ini? Yesaya, Bapak Yesaya, rencana-rencana Tuhan. Wah, teman-teman, ternyata rencana Tuhan yang diberitahukan kepada Yesaya banyak yang tidak suka, banyak yang tidak senang. Mereka maunya mendengarkan hal-hal yang senang aja, yang baik aja. Sedangkan Bapak Yesaya menyampaikan firman Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan tidak selalu kata-kata yang indah, tidak selalu kata-kata yang bahagia. Ada juga kata-kata yang menegur. Ada juga Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum manusia karena manusia sudah berbuat dosa, tidak mau mentaati perintah Tuhan. Mereka lari dan menjauh dari Tuhan, hidup dalam keinginannya sendiri. Wah, lalu setelah Bapak Yesaya ini mendengar semua firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan langsung, Bapak Yesaya menuliskan yang dia dengarkan itu di dalam gulungan atau di dalam seperti itu. Dari gulungan itu ada dari kulit domba atau kulit-kulit binatang ya. Karena zaman dahulu belum ada fotokopi, belum ada printer, belum ada mesin ketik. Semuanya masih pakai seperti ini yang sederhana. Dan nantinya adalah apa yang dicatat Bapak Yesaya inilah yang menjadi kitab bagi kita. Ini menjadi Alkitab yang lengkap. Bapak Yesaya menuliskan juga bagaimana nanti Tuhan memberikan sebuah janji. Wah, janji yang istimewa ya. Apa ya? Wah, janjinya yang istimewa itu adalah bahwa Tuhan akan mengirimkan orang yang khusus, orang yang hebat. Wah, siapakah dia ya? Orang yang dia juga termasuk orang Yahudi ya. Nah, orang ini akan kedatangannya akan mempengaruhi hidup setiap manusia. Wah, hebat sekali ya. Mengapa ada orang yang bisa mempengaruhi hidup semua manusia? Siapa itu dia ya? Wah, pada suatu hari Allah memberikan janji tentang kedatangan seseorang yang hidupnya nanti berpengaruh kepada orang lain ya. Siapakah dia itu? Apakah kalian tahu siapa itu? Orang yang lahir itu tandanya dia akan lahir dari seorang perawan, anak darah, dan dia melahirkan seorang putra ya. Dia akan disebut penasihat ajaib, raja kekal ya, Allah yang perkasa, Raja damai. Dia juga akan membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka, dari hukuman dosa mereka. Karena dia banyak manusia akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, apakah kalian tahu siapa itu? Apakah kalian bisa menebak kira-kira siapa yang dimaksudkan Tuhan untuk dituliskan Yesaya ini? Johnny tahu? Wah, mungkin yang di rumah sudah tahu ya. Bapak Yesaya ini menerima janji khusus tentang kelahiran seseorang yang istimewa di masa depan. Namanya adalah, betul, namanya adalah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Yesaya menuliskan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Wah, bertahun-tahun, bahkan sampai ratusan tahun kemudian adik-adik, benarlah terjadi dan digenapi apa yang disampaikan Tuhan kepada Bapak Yesaya.
Wah, orang-orang pada zaman Yesaya ini ketika membaca dan disampaikan tulisan ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan sangat senang bahwa Tuhan memberikan mereka janji tentang kelahiran seseorang yang istimewa, menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Walaupun pada saat itu digenapi, mereka sudah meninggal. Mereka tidak melihat lagi. Bahkan Bapak Yesaya pun pada waktu itu digenapi, Bapak Yesaya juga sudah meninggal. Tetapi mereka beriman dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, pasti terjadi. Tidak ada situasi yang bisa menentang keadaan itu. Itulah kemahakuasaannya Tuhan. Itulah karena Tuhan adalah Allah yang setia. Wah, nah kebanyakan orang manusia juga ya berpikir, untuk apa kedatangan Tuhan Yesus itu? Wah, banyak sekali rencana-rencana Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan khususnya di bulan Desember ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Atau nama lainnya apa? Natal. Siapa yang senang mendengarkan kata Natal? Wah, Kak Lasma senang sekali mendengarkan kata Natal. Merry Christmas ya. Dirayakan di seluruh dunia. Nah, kita akan menceritakan apa tujuannya bayi yang dijanjikan itu datang ke dunia. Ya, untuk apa tujuan yang pasti, tujuan-tujuan yang kita tahu selama ini mungkin hanya beberapa. Minggu depan kita akan mendengarkan lagi ceritanya. Cerita kelanjutan tentang apa yang dituliskan Bapak Yesaya ini. Adik-adik, bertahun-tahun, beratus tahun kemudian barulah yang dituliskan Bapak Yesaya terjadi. Nah, kenapa? Kita mau belajar. Ketika kita berdoa, ketika kita mendengar janji Tuhan, kalau waktunya belum pas untuk terjadi, kalau belum terjadi seperti keinginan kita, mari kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, percaya dan yakin kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti memberikannya. Apa yang kalian doakan, apa yang kalian minta, apa yang kalian rindukan dan harapkan, baik tentang pendidikan di sekolah, cita-cita, tentang sesuatu hal yang diinginkan, mungkin apa ya? Ya, kita bisa mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan percaya Tuhan yang memberikannya ya. Hari ini ayat hafalan kita mengingatkan bagaimana Tuhan telah berjanji memberikan seorang anak melalui siapa tadi? Bapak siapa tadi? Bapak Yesaya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari sesuai dengan nama Bapak yang tadi ya, penulisnya ya. Yesaya 9 ayat 5. Apakah kalian bisa melihatnya? Ayo sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita siapa? Kita adalah manusia, semua manusia di seluruh dunia. Ya, Tuhan memberikan kepada kita apa? Janji keselamatan dari Yesus Kristus ya. Sekali lagi kita ucapkan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita yang berjudul Janji yang Besar dari Allah. Nah, sebelum selesai mari kita berdoa. Lipat tangannya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih karunia, kami sangat bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan. Karena boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan yang indah bagi kami. Tuhan Yesus sudah direncanakan oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini
untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menjadi penyelamat kami, untuk mengasihi, menjaga, dan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat mengetahui kebutuhan dan keinginan kami. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Khususnya di bulan Desember ini kami mau merayakan Natal. Tuhan, dalam situasi seperti ini kami memang ada beberapa perbedaan yang tidak bisa kami lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami berdoa, biarlah kami mengingat kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang tidak pernah putus, bahkan karena keadaan atau situasi yang belum seperti yang kami inginkan. Kasih Tuhan tetap sama, tetap mengasihi kami dalam keadaan kami sekarang. Tuhan, biarlah hati kami penuh syukur, penuh terima kasih melihat bagaimana juga sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang di luar sana mungkin ada yang kekurangan yang tidak seperti kami. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada yang sakit, tolong Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih, sedang berduka, sedang punya masalah yang besar, tolong Tuhan menghiburkan dan menolong mereka dan memberikan jalan keluar. Cukupkanlah kebutuhan, keperluan mereka Tuhan dalam kekayaan dan kemurahan-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami berdoa buat Seido Arus Seidus Alwani, kami berdoa buat Yuka Moroka, Sigo Moroka, kami berdoa buat Joani, kami berdoa buat Stella, Stephen, Kellen di Jakarta, kami berdoa buat Alberto Simatupang, kami berdoa buat Yukiko di Semarang. Tuhan berkati semua teman-teman sekolah minggu kami, bahkan yang tidak disebutkan namanya, biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Hamba berdoa Tuhan, Kau berikan mereka masa depan yang terbaik, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan memberkati pelajaran dan studi mereka. Kami berdoa buat perayaan Natal kami tahun ini, biarlah Tuhan yang memberkati dan hati adik-adik dan semua kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dalam cerita firman Tuhan. Semangat. Silakan Pak Franky. Baik, demikian adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita kembali nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, ya. Percaya dan patuh. Berdoa, kita mengakhiri ibadah hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sudah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan kami mendoakan supaya Tuhan memberkati firman-Mu, supaya menjadi berkat bagi kami, bagi adik-adik semua, dan mereka semua yang mendengarkan di mana saja. Tuhan memberkati juga kesehatan masa depan mereka, memberkati orang tua mereka juga, dan memberkati usaha atau pekerjaan mereka masing-masing. Dan kami mendoakan Tuhan memberkati juga untuk adik-adik sekalian, kalau ada yang sakit supaya Tuhan memberikan kesembuhan, yang mengikuti sekolah atau belajar online Tuhan menolong, sehingga bisa mereka menggunakan waktu, mengerjakan pelajaran mereka dengan baik. Tuhan berkati supaya kondisi ini makin baik dan kami kembali bisa beraktivitas seperti semula.
Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.